Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Tentu saja upaya diri kita masing-masing untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berpikir berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Dan pola pikir yang perlu kita kembangkan adalah berdasar pada hikmat. Karena itu bukan berdasar pada filsafat. Meskipun dalam karya yang legendaris sang begawan filsafat Plato dalam Republik mengatakan bahwa filsafat adalah ciptaan manusia yang kebenarannya abadi sepanjang masa. Dan saya sangat senang sekali ketika diskusi kecil di kelas yang masih mahasiswa baru menyampaikan reaksinya yang sangat bagus. Bahwa apa yang dikatakan Plato sungguh kurang beralasan. Mengapa? Karena menurut mahasiswa-mahasiswi yang presentasi sekaligus menjawab pertanyaan dari saya, apakah karya cipta filsafat abadi kebenarannya? Dua mahasiswa tersebut menjawab dengan piawai, tidak. Simpul sederhananya, karena pemikiran manusia tumbuh kembang dan dibuktikan dengan data kekinian. Kemudian saya menyampaikan seorang filosof yang mengatakan bahwa Bergson, insya Allah mudah-mudahan tidak salah ya, mengatakan bahwa filsafat itu adalah pada zamannya. Jadi falsafah yang diangkat sebagai sebuah karya monumental itu berlaku pada zamannya. Tentu saja ada hal-hal yang esensial yang masih mutlak berlaku. Kebenaran tentang adanya Tuhan bagi orang-orang yang teis, yang mengenal Tao, yang mengenal De, yang mengenal Gusti, yang mengenal Allah, mengenal Rob, maka pengenalan itu seabadi usia manusia. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di jelang Ramadan yang saya sebut Ramadan Syahrul Akhlakul Karimah atau Ramadan bulan Akhlakul Karimah, ini kami coba kait kelindankan dengan semangat Sya'ban, dengan semangat Rajab sebelumnya, dengan semangat Ramadan. Dan sekaligus kait berkelindan antara hal-hal yang Islami dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, yakni khususnya saudara kita yang Katolik. Bahwa Rabu 2 pekan yang lalu insya Allah itu adalah Rabu Abu untuk menyambut Paskah, di mana dimulai dengan
Prapaskah. Apa persamaannya? Jadi sekali lagi kami tidak mencampur adukkan, karena di dalam memahami itu kita membaca, bukan mencampur aduk. Kalau mencampur aduk itu hari ini kita ada di gereja, nanti ada di masjid, besok ada di kelenteng, dalam pengertian melakukan ibadah ritual. Tidak demikian. Tapi kita membaca berdasarkan dasar negara Pancasila, agar kita ini tersadar bahwa ada kesamaan, di mana kesamaan itu harus lebih dikedepankan dibanding dengan perbedaannya. Dalam makna bahwa ritual-ritual yang jelas berbeda, keyakinan-keyakinan yang jelas berbeda, tidak perlu kita pertentangkan. Karena kacamatanya sudah berbeda. Karena kacamatanya berbeda, maka biarkanlah perbedaan itu menjadi seperti di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang ada di dalam semangat akhlakul karimah di bulan Ramadan? Saya tulis di dalam Sabdana yang ke-15.073. Untuk membaca betapa semangat dari pendiri bangsa ini sungguh sangat istimewa. Tak berpikir sempit untuk kepercayaan dan agamanya. Tak ada yang merasa paling unggul segala. Semua duduk sama rendah berdiri, tingginya sama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dipimpin. Hikmah bijaksana. Hikmatologi, hikmatokrasi akar sejarah dan datanya ada. Bukan teori utopis, angan-angan kosong anak manusia. Hikmatokrasi, sistem pemerintahan Pancasila. Budi luhur kuncinya. Malang, Kampung Slaket, tanggal 22 April 2022. Nah, apa yang ingin kami sampaikan pada saudara-saudara kami tercinta, bahwa di saat bulan Sya'ban, ya, ini getol-getolnya para pendiri bangsa ini berpikir untuk Indonesia merdeka. Apa dasar yang akan disampaikan? Tentu saja dasar yang akan disampaikan adalah dasar yang betul-betul karakteristiknya adalah milik bangsa Indonesia. Karakteristik milik bangsa Indonesia, namun jika kita baca ulang sesuai dengan gagasan filsafat Bergson tadi, maka kita akan menemukan benang merahnya, pentali hubungan antara yang disampaikan oleh Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno ketika pidato di depan BPUPK untuk menyampaikan dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mengatakan, mengambil satu data terutama yang ada di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus juga di bawah bendera revolusi untuk menyerap pikiran-pikiran cemerlang dari Soekarno atau Bung Karno. Juga kita melihat pokok-pokok pikiran yang ketika itu disebut dengan doktrin revolusi. Jadi ada bahan pokok doktrin revolusi sampai dengan pedoman amanat penderitaan rakyat. Di sana disampaikan tentang garis-garis besar haluan negara versi pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Bung Karno. Nah, kita tidak berbicara tentang kelemahannya, tapi keunggulan yang dimiliki oleh Soekarno, Hatta, Kasman Singodimedjo, Muhammad Natsir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang lainnya. Jadi yang kemarin kita sampaikan 66 anggota BPUPK ditambah 6
anggota tambahan dan anggota istimewa dari pemerintah Jepang itu, kita harus menghargai. Mereka lah para pendiri bangsa yang telah meletakkan dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Karena itu tak berpikir sempit untuk kepercayaan dan agamanya. Kalau semua berebut agama dan kepercayaannya kemudian masing-masing mengunggulkan dan memenangkan kepercayaan atau agamanya, maka sangat tidak bijaksana. Karena itu saya mengatakan di sini bahwa tak ada yang merasa paling unggul segala. Artinya ini loh Islam yang paling unggul, ini loh Katolik paling unggul, ini loh Kristen Jawi Wetan paling unggul, ini loh Konghucu dan seterusnya. Tidak demikian. Namun semuanya itu adalah duduk sama rendah, berdiri tingginya sama. Jadi musyawarah itu betul-betul yang dikatakan oleh Profesor Muhammad Yamin dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengedepan, sehingga musyawarah ini menjadi ciri otentik, ciri pokok, ciri dasar sejak kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan kesultanan di Nusantara dan bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak dimulai tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi ini ada tesis yang menarik ya, dari Ahmad Murjoko, Mosi Integrasi Natsir 1950 ya. Ini tepatnya 3 April. Karena itu para pecinta Muhammad Natsir, kami pun sangat mencintai Muhammad Natsir ya. Walaupun bukan aktivis Masumi, tapi kita aktivis sebagai anak bangsa Indonesia, begitu ya. Maka mestinya diperingati ada Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Hari Mosi Integrasi Natsir yang lebih anggun gitu ya. Insya Allah itu adalah Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap 3 April. Mestinya demikian. Mengapa? Untuk menghargai jasa pahlawan kita. Itu perlu dimusyawarahkan. Karena apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat itu selalu ya, oleh Muhammad Yamin dikatakan untuk mencapai ya mufakat itu adalah dipimpin oleh hikmah yang bijaksana. Karena itu bagi kami ya, dan saudara-saudara kita semuanya, karena saya sudah mencoba menjelajah tapi jujur saja pasal-pasalnya ini kami tidak hafal ya. Tapi coba kita sebut saja satu dari apa itu saudara kita yang Katolik ya. Ini disebutkan antara lain di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Nah, Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang yang harus memperbesar tenaga, tetapi terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi hikmat itu sungguh luar biasa. Jadi kita jangan sampai meninggalkan hikmat kemudian kita lari ke demokrasi. Jadi kami bukan tidak setuju dengan demokrasi, tetapi demokrasi itu sekali lagi tidak ada akarnya di Nusantara ini. Bahkan saya menyebutnya tidak ada akarnya di seluruh bangsa dunia yang mengenal agama. Karena ketika seseorang mengenal agama, bagi kami, saudara-saudara kita yang Islam, itu berangkat dari surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 269. Ya, bagi saudara-saudara kami yang Kristiani, ya saya sudah mengumpulkan dalam bentuk sabdana, ada 33 syair, semuanya berjumlah 7 baris ya. Di sini dikatakan hikmat itu memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa kota. Jadi kalau ada 10 wali kota, semuanya berhikmat kepada dunia, artinya pikirannya didasarkan pada filsafat semata-mata, maka masih kalah dengan satu orang yang memilih hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa.
pemberian anugerah hikmat kepada Tuhan atau dari Tuhan yang Maha Esa itu lebih besar mengalahkan wali kota, bupati, gubernur, kepala daerah otonom, sampai presiden sekalipun, bahkan menterinya dijadikan satu. Maka ketika manusia tidak hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan simbol Garuda Pancasila yang ada di tengah. Kenapa diletakkan di tengah? Bukan kebetulan, tapi diletakkan di tengah itu sungguh semua harus dijiwai dan menjiwai Pancasila. Di mana ketuhanan yang Maha Esa itu harus merembes pada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan semua jadi satu kesatuan utuh dari sebuah sistem yang saya menyebutnya hikmatokrasi. Jadi dari hikmatologi kemudian saya turunkan menjadi hikmatokrasi, akar sejarah dan datanya ada. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa melanjutkan tulisan kami dengan baik. Ya, bukan teori utopis, angan-angan kosong anak manusia. Jadi hikmatokrasi itu adalah merupakan sistem pemerintahan Pancasila yang lebih mengedepankan nilai luhur. Itulah kuncinya. Jadi agar Indonesia tidak tercapek-capek, saya lebih sepakat dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2 tahun 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Biarkan butir-butir itu dipahami oleh anak-anak kita untuk menuntun kita yang guru-guru Pancasila itu, kewarganegaraan itu, tuntunlah anak-anak untuk mampu dengan ragam butir yang sudah dikuatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 78. Kita kembalikan, ditapkan lagi oleh MPR karena itu juga merupakan karya dari saudara-saudara kita, terutama yang ada di laboratorium IKIP atau laboratorium Pancasila, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang. Sungguh, jika kita kembali kepada asas tunggal, maka kita tidak tercapek-capek dan tidak perlu merindukan khilafah, tidak perlu merindukan kerajaan, tidak perlu kita merindukan kesultanan. Biarkan kerajaan dan kesultanan itu seperti sekarang di dalam pangkuan negara Republik Indonesia, tapi sebaliknya. Sultan dan raja-raja itu tolong dihargai dengan cara apa? Rawatlah wahai pemerintah peninggalan kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia itu. Dengan demikian maka bagi umat Islam dan bagi saudara kita yang Katolik, pasca adalah pengendalian diri sekaligus menebar kasih sayang. Bagi umat Islam yang Sa'ban Ramadan diisi dengan puasa, maka hakikatnya sama, yakni pengendalian diri dan menebar pesona cinta sesama anak bangsa. Menista itu ciri yang kerdil, tidak adil dan tidak bijaksana. Terima kasih atas segala dukungan karena kunjungan Anda dengan berbagai kesan pesannya. Semoga bangsa ini semakin hari semakin dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang telah ditulis pada lauhul mahfuz ar-Rahman.